Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alfiatun Aulia, mahasiswi Universitas Islam Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi nahwu yang berjudul Af'alul Khamsah. Apa sih yang dimaksud dengan af'alul khamsah? Nah, teman-teman, af'alul khamsah yaitu setiap ada fi'il mudhari yang disambungkan atau dihubungkan atau ditambahkan dengan alif tasniyah, itu alif 2, dan wawul jamaah dan juga ya al-mukhatabah. Dua bentuk untuk alif tasniyah atau alif al-isnain, dua bentuk lagi untuk wawu al-jamaah, dan yang terakhir yaitu yang satu bentuk untuk ya al-mukhatabah. Nah, di antara bentuk-bentuknya yaitu yang pertama alif tasniyah. Sebagai contoh, yaf'alani itu huma untuk laki-laki, dan taf'alani untuk domir antuma yaitu kalian berdua. Kemudian yang kedua yaitu wawu al-jamaah. Sebagai contoh yaitu yaf'aluna itu untuk domir hum yaitu untuk laki-laki, dan taf'aluna untuk domir antum untuk laki-laki, akan tetapi domir yang mukhatab. Dan yang terakhir yaitu ya al-mukhatabah. Contohnya taf'alina yaitu domir anti. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada beberapa bentuk yang bukan termasuk ke dalam af'alul khamsah. Yang pertama yaitu kata kutuba. Nah, di situ kan terdapat alif tasniyah, akan tetapi dia bukan termasuk ke dalam af'alul khamsah. Kenapa? Karena kata kutuba tersebut merupakan fi'il madhi, jadi bukan termasuk fi'il mudhari'. Nah, kemudian selanjutnya yaitu uktubu. Nah, uktubu ini juga tidak termasuk ke dalam contoh af'alul khamsah. Kenapa? Karena meskipun di situ terdapat wawu al-jamaah, akan tetapi ia termasuk ke dalam fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Sedangkan pengertian dari af'alul khamsah sendiri yaitu setiap fi'il mudhari'. Kemudian yang terakhir yaitu yaktubu atau yajlisu. Nah, contoh ini juga tidak terdapat ke dalam af'alul khamsah karena tidak ada salah satu ciri yang mencirikan kalau kata tersebut itu ke dalam af'alul khamsah, yaitu alif tasniyah, wawu al-jamaah, dan juga ya al-mukhatabah. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengi'rabnya. Nah, af'alul khamsah ini ketika rofa dia tidak ada perubahan apapun, yaitu bisubutin nuni, dengan tetapnya ada huruf nun. Dan ketika nasab dan jazm, af'alul khamsah terdapat perubahan, yaitu membuangnya nun. Contoh yang pertama yaitu ketika af'alul khamsah menjadi marfu'. Contohnya yaitu terdapat dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi yu'minuna billahi. Nah, kata yu'minuna tersebut termasuk ke dalam fi'il mudhari' rofa. Nah, tanda rofanya yaitu adanya wawu dan nun, karena dia termasuk ke dalam af'alul khamsah yang dalam bentuk wawul jamaah. Kenapa yu'minuna dikatakan sebagai marfu? Karena di depannya tidak terdapat
salah satu huruf nasab atau huruf jazm. Yang kedua yaitu mansub. Contohnya dalam salah satu ayat Al-Quran juga, dalam potongannya yaitu ang tasumu. Nah, tasumu tersebut termasuk ke dalam fi'il mudhari. Kenapa dia dikatakan yang mansub? Karena didahului salah satu huruf nasab yaitu an, dan tanda bahwa dia nasab yaitu dengan membuang huruf nun. Dan yang ketiga yaitu majzum. Contoh af'alul khamsah yang majzum yaitu lam yu'minu. Nah, lam yu'minu, kata yu'minu adalah fi'il mudhari yang af'alul khamsah yang dibaca majzum karena didahului oleh salah satu huruf majzum yaitu lam, dan tanda jazamnya dengan membuang nun, juga sama dengan huruf yang dibaca nasab. Dan ketiga bentuk tersebut yaitu marfu, mansub, dan majzum terkumpul dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yajma'u. Dalam contoh tersebut terdapat tiga bentuk, yaitu yang pertama wa yuhibbuna. Yuhibbuna terdapat dalam contoh marfu, yaitu dengan tetapnya adanya nun. Nah, yang kedua yaitu ayyuhmadu terdapat dalam contoh yang mansub. Kenapa? Karena didahului huruf an dan tanda nasabnya yaitu membuang nun. Dan sama dengan yang contoh ketiga yaitu lam yajma'u, didahului oleh salah satu huruf majzum yaitu lam. Oleh sebab itu fiil tersebut nunnya yaitu tanda jamaknya dihapus, dihadzf, yaitu dengan membuang nunnya. Nah, untuk sebagai contohnya yaitu kita mengambil kata yaktubu. Nah, untuk yang dhamir huma yang juga rofa yaitu yaktubani. Untuk nasabnya lan yaktuba, untuk yang majzum lam yaktuba. Yang kedua yaitu dhamir antuma. Fiilnya yaitu taktubani untuk rofa, lan taktuba untuk yang mansub, dan lam taktuba untuk yang majzum. Kemudian dhamir hum. Fiilnya yaitu yaktubuna untuk yang marfu, lan yaktubu untuk yang mansub, dan lam yaktubu untuk yang majzum. Kemudian dhamir antum. Taktubuna untuk marfu, lan taktubu untuk mansub, dan lam yaktubu untuk majzum. Dan yang terakhir yaitu dhamir anti. Fiilnya yaitu taktubina untuk yang marfu, kemudian untuk yang mansubnya lan taktubi, untuk yang majzumnya lam taktubi. Nah, kemudian terdapat catatan yaitu bahwa marfu'nya af'alul khamsah yaitu terdapat alif, wawu, dan ya, yaitu alif al-itsnain, wawu al-jamaah, dan ya al-mukhatabah, yakni tidak ada perubahan apapun dalam bentuknya. Dan juga af'alul khamsah yang marfu' tersebut dapat menjadi fa'il, naibul fa'il, dan isim kana wa akhwatuha. Yang pertama yaitu sebagai fa'il. Contohnya yadribuna, tadribuna, yadribani, dan lainnya. Kemudian yang sebagai naibul fa'il, contohnya yudrabani, yudrobuna, tudrobuna, dan juga yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu untuk isim kana wa akhwatuha, yaitu contohnya yakunani, takununa, takunina. Juga ketiga bentuk tersebut terkumpul dalam
contoh yaitu dalam salah satu surah Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhalu fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Shadaqallahul azim. Nah, contoh yang pertama yaitu dalam kata tud'auna. Nah, tud'auna tersebut memiliki wawu dhamir muttasil mabni atas sukun yang rofa dan juga berkedudukan sebagai naibul fa'il. Kemudian kata yang kedua yaitu litunfiqu. Dalam kata tersebut juga memiliki wawu dhamir muttasil yang mabni atas sukun dan juga berkedudukan sebagai fa'il. Dan yang terakhir yaitu yakunu. Nah, dalam kata tersebut juga memiliki wawu dhamir muttasil mabni atas sukun yang berkedudukan sebagai isim yakunu atau isim kana. Nah, itulah penjelasan tentang af'alul khamsah. Nah, dalam pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap fi'il mudhari yang disambungkan dengan alif al-isnain atau alif tasniyah dan wawu al-jamaah dan juga ya al-mukhatabah itu disebut dengan af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah juga memiliki bentuk-bentuk, yaitu huma yaf'alani, antum taf'alani, hum yaf'aluna, antum taf'aluna, wa anti taf'alina. Dan af'alul khamsah jika di'irabkan terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama marfu', yaitu tidak adanya perubahan dalam fi'il-fi'il yang 5 tersebut, yaitu dengan tetapnya huruf wawu dan nun. Dan yang kedua yaitu mansub dan majzum. Jika fi'il didahului oleh salah satu huruf mansub atau majzum, maka yang berubah yaitu dengan membuangnya huruf nun. Nah, dan yang terakhir yaitu jika salah satu af'alul khamsah tidak ada satu perubahan sedikit pun dalam alif tasniyahnya, wawu jamaahnya atau ya al-mukhatabah, maka dia disebut dengan af'alul khamsah yang marfu'. Mungkin cukup sekian pembahasan materi nahwu yang berjudul af'alul khamsah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.